Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini tentang jangan lupakan dan tinggalkan Tuhan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang terambil dari Bilangan 32 ayat 15. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun. Dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Ini pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel yang segera akan masuk di tanah perjanjian. Namun mereka tegar tengkuk, mereka berbantah-bantah, mereka mengomel dan tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Alkitab katakan hanya Kaleb dan Yosua yang layak untuk masuk tanah perjanjian untuk generasi baru. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan dari lahir sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Apalagi perjalanan iman, di mana kita harus berjalan bersama Tuhan dan firman-Nya. Perjalanan tiap hari seringkali naik dan turun, melelahkan, rileks, tetapi kita perlu berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan berbicara kepada kita agar kita ini memiliki keseriusan, sungguh hati berjalan ikut dengan Tuhan, dan Dia berjanji akan berjalan di depan kita. Ada banyak orang yang memilih jalannya sendiri, sudah jadi anak Tuhan, sudah lama, sudah dibaptis, sudah mengenal Tuhan, tetapi hikmatnya makin lama hikmat dunia, hikmat manusia. Seringkali kemauannya, keinginannya, pilihan-pilihannya, pilihan yang mengenakkan di mata, di telinga, dan di pemandangan mereka sendiri. Seringkali pengalaman masa lalu, kehebatan, kesuksesan menjadikan seseorang congkak angkuh dan mau berjalan sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalam keputusan-keputusannya. Setiap keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya. Waktu kita mau berjalan dengan Tuhan, mengikuti rambu-rambu yang Tuhan berikan, selayaknya seperti kita berjalan di jalan raya, kita pasti melihat ke depan karena selalu ada signage atau rambu-rambu lalu lintas. Kita masuk ke sebuah gedung yang besar, pasti ada tanda-tanda di mana kita perlu belok kiri, kanan, lurus, dan sebagainya. Saudara, jika kita mengabaikan tuntunan Tuhan dan firman-Nya, kita sedang menempuh sebuah konsekuensi salah jalan, salah arah. Bahkan ada orang yang hari ini berbalik membelakangi Tuhan. Berarti semakin jauh dari arah dan tujuan goal yang Tuhan ingin kita pergi ke sana, yaitu masa depan yang penuh harapan dan hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah di tengah dunia yang bergejolak. Mari saat ini kita kembali berjalan mengikuti Tuhan. Kita selaras dengan Tuhan dan firman-Nya, supaya selagi masih ada kesempatan, jangan sekali-kali kita mengabaikan, apalagi melupakan Tuhan. Mari kita kembali di jalan Tuhan. Mari kita dengan rendah hati berdoa dan berkata, Tuhan, sejauh ini Tuhan sudah menuntun kami Ebenezer sampai di sini. Mari tuntun kami mau berjalan memandang kepada Engkau, dan Engkau berjalan di depan kami. Firman-Mu menuntun kami supaya kami sampai di tujuan akhir. Mari kita menjauhkan segala godaan yang coba memalingkan kita dan hati kita tidak sepenuh hati mengikut Dia, supaya kita selamat sampai di tujuan akhir. Mari biarlah kita hari ini melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan yang tepat, mengandalkan kekuatannya di segala aspek hidup kita. Saya mengajak kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, Yesus Kristus, Engkaulah jalan itu.
Dan kami mau berjalan di dalam kebenaran, di dalam jalan-Mu, di dalam hidup yang Tuhan berikan. Bersama dengan Engkau, kami pasti dimampukan step by step, selangkah demi selangkah, sampai ke tujuan Allah sendiri. Terpujilah Tuhan, kuatkan kami semua anak-anak-Mu untuk mampu selalu memandang Engkau dan berjalan bersama-Mu, dan Engkau menuntun kami. Di dalam berkat Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.